Suatu hari nanti, saudaraku, banyak orang akan sangat menyesal. Penyesalan yang tidak bisa digambarkan atau dilukiskan dengan kata-kata. Alkitab mencoba melukiskan penyesalan itu dengan kalimat ratap, tangis, dan kertak gigi. Penyesalan yang juga bisa merupakan kemarahan. Sulit untuk marah kepada Tuhan, tetapi kemungkinan marah kepada diri sendiri. Kenapa? Ketika manusia melihat realitas kekekalan yang dahsyat, maka 70 tahun, 80 tahun umur hidup manusia itu lebih kecil dari setitik air di lautan. Lebih kecil dari satu butir debu atau satu butir pasir di laut. Karena kekekalan itu sungguh teramat dahsyat sekali, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan berfirman di dalam Injil Matius 16. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Segenap bukan hanya menjadi konglomerat, saudaraku. Bukan hanya memiliki kekayaan suatu kota atau suatu negeri. Artinya begini, seluruh kekayaan dunia tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan hidup di dalam kerajaan surga, di langit baru, bumi baru. Jadi seluruh dunia ini, kekayaan di dunia ini dikumpulkan semua, tidak sebanding, saudaraku, dengan kemuliaan hidup di dalam langit baru, bumi baru. Banyak orang yang mata hatinya tertutup atau buta terhadap realita kekekalan. Bahkan tidak jarang pendeta yang mendengar kalimat langit baru, bumi baru itu hanya sinis atau mungkin hanya mentertawakannya, saudaraku. Tetapi tidak perlu pusing dengan hal itu. Tidak perlu peduli dengan apa yang menjadi respon orang lain terhadap bagaimana yang kita pilih untuk menyongsong langit baru, bumi baru. Tapi satu hal kita harus terus menancapkan komitmen, konsistensi kita, perhatian kita kepada realita kekekalan dalam hari-hari hidup, saudaraku. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang terbuang dan menghadapi keadaan yang tragis, terpisah dari Allah selamanya dan hidup di dalam ratapan, tangisan, dan kertak gigi. Oleh sebab itu kita harus terus mengingat dan memerintahkan seluruh saraf kita sampai jiwa kita dicengkeram oleh kebenaran. Bahwa hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan hidup. Jangan berpikir setelah kematian tidak ada kehidupan. Justru kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang oleh Allah setelah manusia jatuh dalam dosa adalah kehidupan di balik kubur, saudaraku. Karena Allah adalah Allah yang kekal. Allah tidak merancang kematian, saudaraku. Allah yang kekal merancang manusia untuk terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Memang kita tidak bisa menghindari kematian fisik. Kehidupan di balik kubur itulah kehidupan yang dirancang Allah, di mana tidak ada kematian. Tentu tidak ada sakit, penyakit, bencana, krisis, kemiskinan, dan berbagai penderitaan seperti yang kita alami di bumi ini. Mestinya hidup kita sekarang hanya untuk persiapan bagi kehidupan itu, saudaraku. Kehidupan yang akan datang. Kita harus sungguh-sungguh memberikan kesempatan untuk membangun dan mempersiapkan diri untuk masuk dunia yang akan datang. Orang-orang seperti itulah baru bisa mewujudkan yang Alkitab katakan begini, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Amin gak, saudaraku? Setiap kali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berurusan dengan Tuhan, gunakanlah kesempatan itu. Jangan seperti orang-orang yang berpikir bahwa seakan-akan kesempatan itu hanya sekarang ini di bumi ini. Akhirnya
saudara akan berfilosofi atau berprinsip seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Yang dikatakan begini, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Pada umumnya orang tidak mengatakan begitu, tetapi dari gaya hidup, dari cara berpikir, dari apa yang dia pilih dalam pilihan-pilihan hidupnya, itu menunjukkan filosofi hidup begitu. Ayo kita makan dan minum karena besok kita mati. Meskipun tidak diucap, saudaraku. Meskipun kalau kita tanya, oh enggak, aku bukan orang model begitu. Tapi pilihan hidupnya menunjukkan. Cara berpikirnya menunjukkan. Gaya hidupnya juga menunjukkan, saudaraku. Harus ada bagian yang cukup untuk bergaul dengan Allah. Melalui doa, mendengarkan renungan-renungan seperti ini, mendengarkan khotbah. Kalau kita berkata, aku sibuk sehingga tidak menyediakan waktu untuk Tuhan, kita akan terus terbawa dalam irama hidup yang tidak haus akan Allah, saudaraku. Sampai suatu saat kita tidak bisa haus lagi akan Tuhan, karena cita rasa jiwa kita hanya nikmat dengan berbagai kesibukan. Melalui kerja, melalui hobi, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi jangan menunda ya saudaraku. Setiap hari kita harus memiliki proyeksi bagaimana menggunakan dan menghargai kesempatan. Pertemuan dengan orang-orang yang membuat kita tidak kudus, itu tidak perlu. Kurangi kumpul dengan orang-orang yang toksik, saudaraku. Karena itu akan merusak hidupmu. Dan itu tidak penting sama sekali. Karena akan mengacau dirimu. Kegiatan-kegiatan hidup yang tidak membuat kita bertumbuh, tinggalkan, saudaraku. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kapan kesempatan kita berakhir, kita tidak tahu. Dan Tuhan tidak pernah memberitahu. Maka kita harus memiliki pertobatan demi pertobatan yang natural. Setiap saat. Sampai pertobatannya adalah pertobatan yang menyenangkan hati Allah. Ya, jadi sungguh-sungguh. Sampai kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Maka saudaraku, tidak ada yang bisa merusak hidup kita kalau kita menyenangkan hati Allah. Sebab kalau kita hidup suci, hidup benar, pasti Tuhan akan melindungi kita. Pasti Dia akan memberkati kita. Dan pasti kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Kita bersedia bertobat setiap hari, kuncinya itu. Bukan karena mau mati, melainkan karena sadar kita ciptaan Allah yang hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Yang di dalamnya dalam setiap kata yang diucapkan, gerak-gerik pikiran, perasaan, tindakan, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Jangan kita anggap masalah besar, apapun dan siapapun itu lebih dari kesucian hidup kita, saudaraku. Masalah terbesar hidup kita ketika kita tidak bisa bersentuhan dengan Tuhan karena kita kotor, saudaraku. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Akui keadaan kita yang masih jauh dari kehendak Allah. Dan akui setiap kesalahan kecil, sekecil apapun dan sehalus apapun. Dan mulailah berjalan di dalam kesucian Tuhan. Itulah persiapan untuk kekekalan, saudaraku. Maka sekali lagi, ayo fokus kepada perasaan Tuhan. Tuhan segalanya. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.